kemarin di situ. Gimana kalau sekarang kita rekaman ke depan aja, yang lightingnya kayaknya lebih bagus. Nah, saya set dulu ya. Oke, everything's good. Kita bisa mulai rekaman. Halo, selamat datang di vlog kedua saya. Nama saya Okta dan saya dari Podium. Dan tenang, saya pakai baju kayak gini tuh bukan mau jadi istri juragan tembakau. Ini baju yang dibikinin sama mama saya, jadi saya harus pakai, itu sih. Oke, kita mulai ya. Seperti yang saya bilang di episode pertama, vlog saya ini isinya akan ada 3 hal, yaitu apa yang saya kerjakan di sepanjang pekan itu, apa yang Podium kerjakan di sepanjang pekan itu, dan plus kejadian apa yang terjadi atau buku yang saya baca yang hal-hal seperti itulah yang ada di pekan itu. Jadi saya akan mulai dari situ. Kita mulai dari kejadian yang ada di sekitar saya ya. Kejadian penting yang terjadi minggu lalu itu adalah ada penembakan di dekat sini. Tempatnya itu namanya Bondi Beach dan itu sekitaran 12 km dari sini. Jadi kalau misalnya saya mau ke sana, itu saya naik metro 1 kali, terus nyambung pakai bis 1 kali. Dan di penembakan itu ada warga sipil yang namanya Bapak Ahmed El Ahmed, keturunan Syria, dan beliau ini yang nge-tackle salah satu penembak dan beliau sendiri kena tembak. Saya ngelihat berita penembakan ini di stasiun televisi di Indonesia. Saya ngelihatnya di YouTube sih. Dan saya ngelihat pembawa beritanya itu melafalkan Bondi itu dengan Bondi. Dan itu kurang tepat. Jadi Bondi itu berasal dari bahasa Darawal namanya, bahasa Aboriginal. Dan itu artinya adalah suara hantaman air di bebatuan. Keren banget kan, dan itu dibacanya Bondi, bukan Bondi ya. Sekali lagi, memang di sini tuh ada pantai-pantai yang memang perlu dipelajari cara membacanya. Salah satunya si Bondi Beach ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nyeritain ada penembakan di Bondi Beach, inget ya nyebutnya Bondi, bukan Bondi. Saya juga pas nyampe sini waktu mau jalan-jalan ke sana saya nyebutnya Bondi, ternyata bukan, itu Bondi. Dan cara pelafalan seperti itu tetap dipertahankan karena masyarakat sini, warga sini kan sangat menghargai budaya lokal ya, budaya aboriginal, dan bahkan setiap kata itu dicari urutannya tuh. Saya aja kemarin tuh baru tahu kalau ini tuh dari bahasa aboriginal itu ketika di sosial media ada yang berusaha untuk ngejelasin karena ada salah pelafalan. Jadi caranya ngejelasin adalah dengan ini saya kutip aja ya. Bisa jadi saya ngutipnya juga kurang tepat, tapi kira-kira mereka dan ini orang Australia ya, jadi dia bilangnya karena kami sangat menghargai suku Aboriginal dan asal kata Bondi itu dari Darawal, jadi kami berharap itu tidak salah dilafalkan gitu katanya. Vlog ini kan saya edit sendiri ya, dan ketika mengedit saya tuh jadi punya catatan untuk diri saya sendiri. Misalnya, oh ini di vlog yang episode kemarin itu suaranya, cara saya ngeset suaranya kurang bagus dan segala macam. Dan satu hal yang ada beberapa orang yang komen bilang, kok nggak dibikin menarik sih vlognya, cuma lu duduk doang terus lu cerita. Masalahnya adalah, dan ini bukan masalah ya sebenarnya, konsepnya memang saya nggak pengen ngebikin vlog atau ngebikin sesuatu yang memperlihatkan bahwa kehidupan saya di sini tuh menarik banget. Itu yang saya nggak mau malah. Jadi saya mau bikin vlog yang biasa aja, yang santai aja, yang ngobrol aja, yang duduk aja. Karena tanggung jawab saya dengan vlog ini tuh adalah menyampaikan apa yang Podium kerjakan. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi ini tuh mau dijadikan kanal informasi. Kalaupun saya memasukkan hidup saya ke dalamnya, itu cuma bagian pendukung dari apa yang Podium lakukan, bukan buat mempromosikan gaya hidup saya atau bagaimana cara saya hidup di sini. Itu sih alasannya. Dan saya paham dramaturgi, saya paham bagaimana cara ngebikin sesuatu itu jadi dramatis, menarik, dan
Pokoknya kalau misalnya kamu nonton matanya nggak bisa lepas lah, kayak Dracin yang kayak gitu-gitu. Cuman itu yang juga saya hindarkan sebenarnya. Pokoknya saya mau ini biasa aja yang kayak gitu. Karena yang lebih penting adalah apa yang saya sampaikan, bukan semenarik apa saya akan menyampaikannya. Kalau ternyata ini membosankan, ya berarti bisa jadi tujuan saya tercapai kan, karena saya memang tidak ingin ini tuh terlalu dramatis, itu sih alasannya. Dan kalau misalnya saya pengen banget ngebahas isu politik, isu sosial yang ada di Indonesia, karena saya ngelihatnya dari jarak jauh kan. Dan biasanya kalau misalnya kayak semut gitu kan, kalau misalnya ada di donat, semut kan nggak tahu ya kalau donat itu bulat gitu kan. Kalau semutnya ditarik terus dia punya jarak sama donatnya, dia mungkin bisa akan berkomentar sesuatu tentang donatnya. Saya pengen banget ngomentarin isu politik, isu sosial yang ada di Indonesia sekarang ini. Cuman di sisi lain saya belum tahu apakah saya akan memasukkan komentar-komentar tentang isu itu, karena lagi-lagi balik ke tujuan awal vlog ini dibuat. Vlog ini dibuat untuk kanal informasi apa yang Podium lakukan, pemikiran saya ketika membuat Podium dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau misalnya ternyata saya nanti dikenal jadi komentator politik, itu malah menyalahi apa yang mau saya kerjakan kayak gitu. Jadi kalau ada yang minta saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang isu politik, kayaknya bisa baca thread saya deh. Di thread saya bawel banget tentang itu soalnya. Tapi kalau di vlog ini saya lihat-lihat dulu apakah berkomentar tentang hal itu isu politik, isu sosial yang kayak gitu adalah hal yang tepat, dan apakah itu ada benefitnya untuk Podium. Itu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti nih saya edit kalau malah jadi gelap. Terus ada juga yang nanya ke saya, kenapa baru bikin vlognya sekarang? Kalau misalnya sudah ada di industri itu selama beberapa tahun. Jawaban saya adalah, bukan saya baru kepikiran, tapi saya baru punya keberanian itu loh untuk duduk di depan kamera dan menyampaikan opini, pendapat, data, fakta, dan menjelaskan tentang apa yang kamu kerjakan. Itu kan sebenarnya hal yang kalau misalnya kamu nggak kuat-kuat mental dan kuat-kuat iman dan kuat-kuat malu, itu nggak akan kejadian. Itu sih. Dan saya siap dulu baru saya ngerjain ini. Saya paham dulu baru saya ngomong. Saya paham dengan sebenar-benar baru saya mau menyampaikannya. Jadi saya nggak cuma akan marah-marah doang tanpa ada solusi atau tanpa bisa menjawab. Kalau misalnya saya bilang, wah orang Indonesia nggak suka baca nih, saya bisa ngejembrengin datanya. Tapi kemudian apa yang kayak gitu? Apa yang saya bisa dapatkan dari fakta bahwa orang Indonesia tidak minat untuk membaca? Saya mau bisa menjelaskan lebih daripada sekedar jembrengan data itu. Itu alasannya. Terus yang kedua, karena selama ini juga saya merasa bahwa Podium itu belum perlu diramein di sosial media, karena apa yang saya lakukan itu belum ada impact-nya. Dan saya juga nggak tahu cara ngerameinnya, makanya sosial media Podium itu kan kelihatan sepi-sepi aja, kadang ada, kadang enggak, yang kayak gitu. Cuman ketika saya kembali lagi ke Sydney sekarang ini, dan saya ngerjain ini, saya tuh baru paham bahwa saya bisa loh ngerjain ini tanpa harus menderita sendirian. Jadi ini bukan mau ngajak teman-teman menderita bareng saya, tapi ini lebih ke saya ngerjain ini nih teman-teman. Saya berusaha ngerjain ini. Saya berusaha ngerjain ini dengan merantau jauh dari rumah saya dan meninggalkan tempat-tempat yang saya sangat sukai di Jakarta. Saya pengen nyeritain ini loh yang saya kerjakan. Ini loh pertanggungjawaban saya ninggalin tempat yang saya sangat cintai itu. Dan saya di sini untuk mengerjakan ini, dan ini. Kalau ternyata nanti berhasil, saya pengen ngerayain itu, keberhasilan itu dengan semua orang yang ngikutin perjalanan saya. Kalau misalnya saya gagal, ya berarti saya gagal di hadapan semua orang kan, dan itu menurut saya nggak apa-apa. Karena satu hal yang paling menakutkan buat saya itu bukan saya gagal atau berhasil. Gagal itu lebih tidak menakutkan. Yang lebih menakutkan itu berhasil, menurut saya. Dan yang lebih menakutkan lagi setelah berhasil itu adalah berhasil dan mendapatkan efek-efek dari keberhasilan itu. Misal jadi terkenal, punya banyak duit, itu menurut saya tuh sangat-sangat menakutkan. Jadi
saya pengen ditemenin di perjalanan ini biar perjalanan ini tidak terlalu menakutkan buat saya. Itu alasannya makanya saya baru ngevlog sekarang. Selain juga memang alasan yang ketiga adalah nggak ada yang menarik yang mau diceritain yang kemarin-kemarin itu. Kalau sekarang mungkin akan menarik karena support sistemnya udah bagus nih. Jadi kalau dulu kan saya di Jakarta berusaha untuk nyari proyek. Kalau di sini saya bisa nyeritain banyak hal. Salah satunya adalah inkubator itu apa, itu saya bisa ceritain. Ngapain saya di sini? Penelitian apa yang saya kerjakan? Penelitian yang saya kerjakan itu outputnya selain hasil penelitian secara produk itu bagaimana, itu bisa saya ceritain sekarang. Kalau dulu saya nggak bisa nyeritain karena memang saya nggak punya ekosistemnya, saya tidak ada di dalam ekosistem inkubator seperti ini dan saya nggak tahu apa yang mau saya ceritain waktu itu sih. Kalau teman-teman ada baca bukunya Liu Cixin yang The Three Body Problems, terus ada lanjutannya Dark Forest. Kalau malas baca, nonton di Netflix, itu sudah ada di Netflix seriesnya. Dan mau ada season 2-nya kalau nggak salah. Jadi salah satu teori yang paling menarik dari buku itu adalah teori yang namanya sesuai dengan bukunya, Dark Forest. Jadi kita itu ada di Dark Forest dan kita itu tidak menyampaikan keberadaan kita keluar angkasa biar alien dan sejenisnya itu tidak menyerang kita. Di bukunya yang pertama, yang Three Body Problems, itu ceritanya adalah salah satu manusia kurang kerjaan itu menyampaikan posisi koordinat bumi keluar angkasa, itu yang ngebikin kemudian bumi itu diserang dan dihancurkan. Spoiler, bumi itu pada akhirnya akan hancur di novel itu. Jadi saya baca ulang buku Liu Cixin ini tahun lalu, terus saya mikir kan, kalau saya diem-diem aja, saya memang tidak akan diserang, tapi juga saya tidak akan dapat bantuan. Siapa orang yang akan tahu bantuan apa yang saya butuhkan kalau saya diem doang, yang kayak gitu. Makanya tahun ini saya mau ngomongin apa yang saya kerjain biar orang-orang yang sepemikiran dengan saya atau mau ngebantu saya atau malah mau mendebat saya apa yang saya lakukan itu ada. Karena saya juga tahu selain saya perlu didukung, apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan juga perlu didebat, perlu dipertanyakan, perlu ditantang. Ini benar nggak solusinya? Begini ini wajar nggak? Masuk akal nggak? Tepat nggak? Semua yang saya lakukan, langkah-langkah yang saya ambil itu juga perlu dicoba, dilihat, diuji, ditantang yang seperti itu. Makanya kemudian saya keluar dari Dark Forest dan ini saya ngejembrengin semua yang saya kerjakan di depan teman-teman semua dengan harapan setidaknya ketika sekarang kan semua orang di Indonesia sedang berjuang ya. Setiap orang punya pos-pos perjuangannya masing-masing. Ada YouTuber yang berjuang untuk ngajarin caranya. Ini kadang-kadang bikin saya ketawa, tapi saya nggak bilang mau miris sih. Tapi ini emang perlu dilakukan sih. Ada YouTuber yang ngajarin bagaimana caranya berpikir logik, analytical, sistematik. Kita punya YouTuber yang ngajarin bagaimana caranya berpikir. Itu kan sebenarnya sudah ya, tapi itulah pos perjuangan dia. Ada YouTuber yang ngasih edukasi tentang uang, finance, dan itu bukan edukasi yang ayo kita invest ke saham, bukan yang seperti itu, real finance. Dan itu juga posnya dia, berarti dia pengen bermanfaat di bidang finance dengan ngasih edukasi masalah finance. Ada yang ngajarin tentang logika beragama. Ada yang ngajarin tentang bagaimana caranya untuk memahami ekonomi makro, ekonomi mikro yang semacam itu, dan saya nonton itu semua di waktu luang saya dan saya sangat-sangat ngefans dan berterima kasih sama keberadaan mereka. Dari itu semua, apa yang saya punya itu ya ini, saya punyanya Podium. Saya pahamnya industri perbukuan. Yang saya kerjakan adalah sekitaran ekosistem buku digital, dan kita akan ngomongin ini sambil perlahan-lahan ya teman-teman ya, karena ini tuh masalah sistemik. Saya ngejebrenginnya tuh mesti pelan-pelan biar teman-teman ngerti, yang mau ngerti yang kayak gitu. Dan saya pengen ada di pos ini, saya pengen ada di pos dimana saya berdiri di situ dan saya ngejelasin, ngeedukasi, ngasih tahu tentang hal-hal ini, hal-hal seputaran
literatur, bukan kemampuan literasi ya, tapi lebih ke produk literatur dan bagaimana caranya kita bisa mengkonservasi dan mempreservasi dan mendistribusi. Ini banyak usi-usian, tapi memang itu yang kita kerjain, saya kerjain ke teman-teman semua. Biar nanti, dan ini bagian yang paling, ini kena banget sih di saya, waktu saya konsultasi dengan beberapa orang dan pada akhirnya saya bilang, saya kerjain deh ini. Anggaplah ini memang tugas saya sebagai human di atas muka bumi ini. Udah sampai situ soalnya pikirannya, kalau saya gagal ya udah saya gagal. At least saya udah mencoba. Karena ternyata yang lebih menakutkan itu bukan gagalnya atau bukan berhasilnya, tapi perasaan nyesel tidak pernah mencoba padahal kamu punya privilege. Tidak semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan apa yang saya lakukan. Dan kalau misalnya saya menyia-nyiakan ini untuk alasan-alasan cengeng semacam saya nggak bisa pindah dari Munjul soalnya di Munjul banyak makanan enak, atau saya nggak bisa jauh dari orang tua dan anak-anak, itu menurut saya egois. Jadi saya ambil kesempatan ini, ya udah, bismillah, ayo kita jalan. Dan ini pertanggungjawaban saya. Saya juga melakukan refleksi ya. Jadi 6 tahun belakangan kalau saya ketemu teman-teman penulis saya, terus saya jelasin apa yang saya lakukan, biasanya mereka nggak percaya. Itu biasanya mereka nggak percaya. Terus setelah tidak percaya itu biasanya kadang-kadang saya dibilang saya halu. Setelah saya dibilang halu, biasanya saya dihina. Setelah dihina, kadang-kadang tuh saya kayak nggak percaya. Kayak mereka tuh kayak, beneran nih lu ngerjain ini. Jadi saya dikatain dulu, baru abis itu saya dikasih kesempatan untuk ngasih bukti kalau saya memang mengerjakan ini. Masalahnya adalah saya memang nggak gembar-gembor, nggak kayak sekarang ini. Saya nggak mau hal itu terjadi lagi. Saya pengen dikenal, setidaknya kalau misalnya ada yang kenal saya, at least saya dikenal karena saya melakukan hal ini dan saya tidak perlu membuktikannya lagi. Karena sekarang ada dokumentasinya. Setiap langkah yang saya ambil itu ada dokumentasinya, karena kerja dalam diam itu nyaris nggak masuk akal sih sekarang ini. Sekarang kita harus berisik, apalagi kalau berisiknya itu adalah berisik untuk kebaikan. Jadi itu juga alasan saya untuk ngebikin vlog ini dan mulai open di sosial media tentang hal-hal yang saya lakukan. Itu sih. Dan saya tuh nggak punya pilihan mundur soalnya. Itu juga. Semoga vlog ini tuh jadi pengingat bahwa saya tidak punya pilihan mundur. Kalau misalnya tiba-tiba saya bangun di suatu pagi terus saya bilang, ya Allah susah banget ngerjain podium, saya nggak mulai ngerjain podium, saya mau jadi bininya Sinung aja, kayaknya saya nggak punya pilihan itu sekarang. Jadi setidaknya hal ini, ngebikin vlog ini dan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, itu udah jadi pertanggungjawaban saya ke teman-teman semua dan ke Allah juga kalau saya memang mengerjakan ini. Itu sih. Semoga paham ya. Kadang-kadang tuh saya juga nggak ngerti soalnya saya tuh nggak ngerti sama kenekatan saya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Jangan-jangan memang ini perlu di-upgrade perjuangannya di level ini dan memang perlu nekat dan memang perlu berani. Itu sih. Berikutnya saya akan masuk ke kerangka perubahan. Jadi seperti yang teman-teman lihat, saya duduk di ruangan kelas. Ini ruangan kelas yang biasa dipakai kalau ada edukasi di inkubator ini. Dan di tahun lalu itu ada salah satu mentor yang ngajarin tentang kerangka perubahan. Saya waktu diajarin sama si mentor ini tuh saya nggak terlalu ngerti, karena ternyata saya harus baca berulang kali, memahami sampai benar-benar paham. Baru saya beneran paham nih, oh ternyata yang dimaksud kerangka perubahan itu seperti itu. Pantesan yang gue kerjain dari dulu itu tuh nggak berhasil karena saya pikir, dan ini salahnya saya, dan saya harus diedukasi dan saya open to education. Jadi ternyata street smart itu aja nggak cukup. Untuk bisa ngebikin sesuatu yang working, saya juga perlu book smart. Dan book smart ini tuh yang diajarin di sini. Kalau misalnya ini sudah ada di buku, orang sudah meneliti caranya seperti ini, coba lo ikutin dulu deh, yang kayak gitu sih sebenarnya singkatnya. Jadi ada yang namanya kerangka perubahan. Kerangka perubahan itu ada tiga hal yang ada di dalam kerangka perubahan, yaitu structural change, cultural change, yang terakhir itu actor based change. Jadi ada, kalau kamu pengen merubah sesuatu, kamu harus merubah strukturnya, kamu harus merubah
culture-nya atau kultur yang ada di tempat itu, plus yang terakhir harus ada orang yang nunjukin gimana cara ngerubahnya, baru kamu bisa ngerubah sesuatu. Kalau hal ini dimasukin ke perubahan urusan perbukuan, distribusi buku dan buku digital yang ada di Indonesia, plus kita masukin minat baca, akses buku, dan hal-hal yang semacam itu, maka kita perlu merubah struktur. Struktur inilah yang kemudian bentuknya itu jadi gimana caranya mendapatkan buku, penjualan buku, gimana caranya cara kerja platform. Platform itu dibikin dengan cara seperti apa, itu adanya di perubahan struktural. Ada lagi yang namanya perubahan kultural. Perubahan kultural ini ya kultur membaca kita, apakah membaca buku itu sudah jadi kulturnya kita? Bisa nggak sih itu dijadiin culture? Bisa nggak sih itu dibiasain? Yang terakhir adalah actor based change. Jadi kita juga perlu orang yang bisa nunjukin bagaimana sistem dan kultur ini bekerja. Emang mesti dicontohin nih kayak gitu. Jadi inti dari yang saya omongin tadi adalah buat saya tiga hal untuk perubahan itu harus jalan bareng. Jadi di vlog kali ini kita belajar tentang 3 hal yang perlu dirubah kalau misalnya teman-teman pengen bikin perubahan. Topik lain yang kemungkinan akan saya bicarakan di vlog ini ke depannya itu adalah bisa jadi saya akan ngomongin domain publik karena hasil penelitian dari tim yang ngebantu saya untuk meneliti domain publik itu tebal banget. Jadi saya pengen nge-share itu dan ngediskusin itu sama teman-teman. Terus bisa jadi saya akan ngomongin masalah buku digital, definisi buku digital itu sendiri, dan publikasi digital. Terus mungkin kita akan ngomongin masalah industri buku karena kita tertinggal di situ, Indonesia tertinggal di situ. Dan kalau nggak ada orang yang ngeramein, ngediskusiin, ngebawa ini ke ruang publik dan teriak-teriak di sana. Tapi saya nggak mau teriak-teriak karena lihat baju saya aja udah kayak gini kan. Kan tadi saya bilang saya pakai baju kayak mau jadi istri juragan tembakau. Saya nggak akan teriak-teriak, saya akan ngomongin itu dengan cara yang baik. Mungkin kita akan ngomongin masalah minat baca, akses buku, dan tentang membaca itu sendiri. Gitu. Aduh, kaki saya kesemutan nih. Dan karena saya ada di inkubator ini, saya jadinya bikin kopi sekarang selalu pakai coffee machine. Udah nggak minum kopi saset lagi. Lanjut ya, jadi kegiatan saya seharian itu, semingguan itu, hari Senin itu saya nggak keluar rumah karena saya ngurusin ngupload vlog ini ke YouTube. Dan saya baru sekali itu ngurusin YouTube, jadi saya baru tahu tuh caranya ngupload, bikin cover, bikin caption, dan segala macam. Terus saya juga bikin catatan perbaikan karena buat saya itu belum maksimal dan masih bisa dimaksimalkan. Hari Selasa, saya ada undangan untuk farewell party. Jadi salah satu teman labnya Sinung itu orang Prancis, dia udah selesai kontraknya di sini, terus dia mau pindah ke Sweden dan dia dapat kontrak postdoc lagi di sana. Jadi kami mau makan bareng gitu-gitulah. Terus kami pergi ke daerah yang namanya Top Right bareng-bareng tuh. Jadi saya nyamperin ke kampus, terus kami pergi bareng ke situ. Terus makanan di restorannya sudah di booking karena kami nggak tahu kan mau makan apaan di restoran Persia. Jadi orang yang tahu menu di situ dan biasa datang itu udah ngebooking duluan makanannya. Makanan Persia itu ternyata enak banget ya. Itu yang saya dapat di hari Selasa itu, enak banget. Dan karena banyak menu yang pakai daging-dagingan, saya tuh jadinya makanan Timur Tengah tuh kayak gini ya tipikalnya. Dan enak banget dan kenyang banget. Jadi pulang itu udah kayak tidur tuh udah kayak teripang gitu loh, udah telentang aja gitu karena kekenyangan. Terus di makan malam itu, di dinner itu tuh kami teman-teman itu, karena teman labnya Sinung itu jarang yang orang Asia ya, jadi kebanyakan tuh bule dan dari mana-mana. Terus yang orang Indonesia cuma yang datang ke situ cuma saya dan Sinung. Jadinya kami tuh ngomongin masalah di negara kami tuh ada apa, kayak gimana, culture yang kayak gitu. Dan ini mungkin yang perlu saya udah nulis ini di threads, tapi mungkin bisa saya omongin lagi ya. Salah satu hal yang sangat saya hindari ketika saya sedang ada di luar negeri atau tinggal di luar negeri, apalagi di tempat yang seperti ini, itu adalah tidak memaksakan selera saya sendiri. Mama saya itu tuh waktu saya mau berangkat ke sini tuh nanya, mau dibawain ini enggak, mau dimasakin rendang enggak? Saya selalu bilang enggak usah.
Bukan karena saya tidak menghargai mama saya, karena masakan mama saya itu enak luar biasa, tapi karena saya pengen menghargai tanah ini. Jadi apa yang tanah ini kasih itu saya makan, kayak gitu. Kalau misalnya saya pengen makanan Indonesia, toh di sini ada restoran Indonesia, toh saya bisa masak. Tapi selebihnya saya nggak akan bilang masakan negara tertentu lebih enak dari masakan negara tertentu, karena saya tahu berada di sini saja itu tuh sudah privilege. Dan saya tidak mau mengotori privilege itu dengan ngebanding-bandingin apa yang ada di Indonesia. Kalau saya mau masakan Indonesia ya saya pulang ke Jakarta, itu aja puas-puasin. Karena saya ada di sini, saya makan apa yang ada di sini. Kalau teman-teman pertama kali keluar negeri dan bingung nih, ini makanannya halal nggak ya? Gimana caranya saya ngedeteksi makanan dalam kemasan itu halal nggak ya? Itu kan ada caranya ya. Kalau dulu waktu di Amerika, saya ngedeteksinya dengan karena label halal itu nggak ada. Sementara di sini label halal itu ada ya. Ada beberapa supermarket dan tempat yang ngejual daging halal, makanan halal. Tapi kalau di Amerika kan lebih sulit. Saya pakai logo kosher waktu di sana. Di sini jauh lebih mudah. Tapi kalau memang sulit banget, saya tuh biasanya pakai, dan ini diajarin sama salah seorang senior saya lupa bahkan yang ngajarin. Tapi ini terima kasih banget sama ajarannya. Saya dibilang kalau misalnya kamu keluar negeri dan nggak tahu makanan di tempat itu halal atau enggak, kamu bisa makan dua hal yang dengan dua hal ini kamu masih bisa hidup, yaitu seafood atau makanan yang dari laut karena semuanya itu halal. Yang kedua itu buah. Udah itu aja udah cukup untuk udah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kamu. Ada protein dari seafood, apapun seafood pilihan kamu. Yang kedua itu buah dan sayuran, itu udah pasti halal. Dan masak sendiri di rumah. Kalau misalnya nggak bisa masak ya udah makan aja buah sampai kamu nemu hal yang kamu pastikan itu halal. Itu sih ajarannya. Di hari Selasa itu dalam kondisi perut kekenyangan, saya dan Sinung itu masih nyempetin untuk mampir ke bakery namanya Asal Sweet. Jadi ini tuh Iranian bakery dan kue-kuenya tuh enak banget. Dan di situ ada baklava yang enak banget. Saya ke sana itu untuk beli satu kotak doang, dan di sana tuh sistemnya ditimbang. Jadi kamu mau beli makanan apa terus ditimbang. Satu kotak itu saya beli tuh ngabisin sekitaran $20. Terus ya besokannya saya makan malamnya, terus besokannya masih sisa saya makan lagi untuk besokannya. Teman-teman suka nggak sih saya ceritain tentang harga atau gimana caranya saya hidup atau gimana caranya saya bertahan di tempat kayak Sydney ini? Kalau suka, mungkin cerita kayak gini bisa saya tambah ya. Jadi coba teman-teman komen, pengen saya ceritain nggak caranya saya hidup di sini. Terus hari Rabunya saya seharian di rumah. Saya tuh ngebersihin mold di tempat perkakas dapur karena di sini tuh nggak kayak di Jakarta ya. Di Jakarta itu lembab, tapi saya nggak pernah ngelihat mold. Itu juga tuh. Di sini tuh kalau misalnya kita kayak Alfa nih, kita lupa gitu untuk ngebersihin rak atau dinding, itu mold itu keluar. Mungkin karena 4 musim itu tadi ya. Walaupun nggak ada saljunya. Jadi hari Rabu itu setelah Sinung balik dari kantor, kami ngerapiin tempat penyimpanan perkakas dapur dan ngebersihin mold. Sesiangan saya seperti biasa ngerjain urusan podium dan saya masih ngerjain work plan untuk tahun depan. Di Kamis, karena Kamis itu adalah malam minggunya orang Australia, jadi di Kamis itu saya belanja groceries setelah Sinung keluar selesai jam kerjanya. Ini kayak lampunya nyala ya. Ya udah kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya kamu ke mall, kamu tinggal di Sydney nih, itu toko-toko yang ada di mall itu kebanyakan sudah tutup jam 6 sore. Tapi di hari Kamis itu tutupnya biasanya jam 9 rata-rata toko. Makanya orang itu belanja groceries atau belanja apapun itu di Kamis malam. Saya curiga, dan sepertinya ini benar ya kecurigaan saya, itu karena kalau kita tinggal di Australia itu kan gajian itu 2 kali per bulan. Jadi per 2 minggu sekali. Dan gajian itu di hari Rabu, makanya orang kemudian belanjanya di hari Kamis malam. Jadi Kamis malam itu saya belanja groceries, pulangnya naik bis karena tentengannya berat. Terus abis itu di hari Jumat saya seharian di rumah ngurusin work plan lagi. Terus sorenya saya diajak Sinung untuk jalan-jalan lagi nih. Itu kan kemarin tuh Sinung bilang ayo kita ke Top Right, kita cari ya jalan-jalan lah. Dan di mall Top Right itu
mall itu ngegandeng perpustakaan gede. Jadi ini mall, terus di sebelahnya tuh ada perpustakaan dan gede banget. Tapi malah akhirnya kami jalan-jalan, nggak jadi ke perpustakaan, dan pulangnya itu sudah malam. Jadi, dan ini hari Sabtu, saya bikin vlog ini hari Sabtu. Tadi pagi tuh saya masak segala macam rapi-rapi, terus setelah zuhur kami baru jalan ke sini. Makanya ini matahari tuh datangnya dari arah sana, karena ini di sini itu tuh sudah jam 18.16 dan ini tuh sunset itu jam 20. Makanya jam 6 masih terang banget di sini. Oke, sampai mana tadi? Sampai sunset. Saya kan mau ngerekomendasiin buku ya rencananya ya. Saya ngerekomendasiin bukunya Liu Cixin atau Cixin Liu. Itu ada 3 buku, ada 3 buku di satu trilogi. Saya ngerekomendasiin teman-teman baca yang Three Body Problems aja deh. Atau kalau misalnya udah malas banget baca, nonton di Netflix. Itu bagus banget. Dan bagusnya itu karena mungkin saya perlu ngebahas, mungkin kalau saya ngebahas buku ini tuh bisa sejam lagi ya, tapi buku itu nyeritain, idenya adalah tentang cosmic sociology dan tentang bagaimana kita itu mau ngehadepin alien. Masalahnya kan kita masih ngeproyeksiin alien itu seperti diri kita, padahal alien itu bisa jadi tidak seperti kita sama sekali. Jadi saya ngerekomendasiin buku itu, dan di buku itu ada yang namanya teori yang saya pakai untuk menjadi landasan kenapa saya bikin vlog, yaitu teori Dark Forest Theory, yang ngebikin saya harus keluar dan harus menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Terus yang menarik dari buku itu adalah satu lagi, saya tuh suka banget buku science fiction yang ditulis, dasar penulisan science fiction itu bukan buat ngeliatin teknologinya atau buat ngeliatin hal-hal yang berhubungan dengan oh kalau kayak gini tuh hebat banget atau kece banget gitu loh. Three Body Problems nggak seperti itu. Three Body Problems itu dia nyeritain tentang science fiction, ada teknologi di sana, ada segala macam alien, tapi yang lebih dia kedepankan adalah tentang kemanusiaan, tentang empati, dan tentang arti menjadi manusia itu sendiri. Itu buku rekomendasi saya pekan ini. Saya masih belum baca pekan ini, jadi kemarin itu saya ke labnya Sinung, ada salah satu profesor yang pensiun dan beliau itu ninggalin banyak buku. Kalau teman-teman lihat di sosial media, saya ada nge-share saya ngambil beberapa tesis dan disertasi anak-anak bimbingan profesor tersebut. Ya, saya bawa tesis dan disertasi untuk bacaan saya minggu ini. Mungkin saya akan bahas di pekan depan, tapi ya saya selesaiin dulu biar saya paham, jadi saya bisa ceritain lagi. Dan di pekan ini podium itu masih di level, masih di pekerjaannya itu masih di work plan ya. Jadi mungkin saya belum bilang ya sama teman-teman ya, tapi tahun ini tuh podium itu dapat dana hibah dari Dana Indonesiana. Tidak banyak, tapi sangat-sangat kami syukuri. Dana hibah ini gunanya adalah untuk ngebuat training corpus, untuk menambahkan training corpus. Kan saya sudah bilang kalau saya punya, podium itu punya library, dan library itu adalah training corpus untuk AI yang saya mau buat. Dan AI yang saya mau buat itu saya namakan Lita. Lita itu mau saya tambahin training corpusnya dan mau saya buat bisa diakses oleh semua. Dan dana hibah dari Dana Indonesiana itu saya pakai untuk proyek seperti itu. Dan ini belum mulai ya, jadi ini masih di urusan administratif, urusan kontrak dan segala macam. Kayaknya saya dan tim di podium itu baru akan mulai di Januari untuk ngebikin proyeknya. Dan semoga itu bisa berjalan dengan baik, mulus, lancar. Doain ya teman-teman ya. Terus hal lain yang saya lakukan di podium adalah selain ngebikin work plan, saya juga ngebikin subset namanya. Jadi semester ini kan seperti yang saya bilang, setiap semester itu saya bisa magangin anak-anak mahasiswa Macquarie University. Semester ini juga saya mau magangin lagi, karena saya ada di sini semester ini, sepertinya saya bisa bekerja lebih keras dibandingkan ketika saya ada di Indonesia, dan saya bisa lebih menghandle lebih banyak tim. Saya udah nyobain 1 tim, ternyata saya bisa handle. Saya nyobain 3 tim, ternyata saya bisa handle. Saya mau coba nih semester ini, saya bisa
ngehandle berapa tim. Kalau misalnya saya bisa ngehandle lebih dari 3 tim, berarti setiap tim kan mesti diberikan pekerjaan. Pekerjaan itu didatangkan dari kesepakatan antara saya dengan kita ngomongnya itu, jadi tim ini kan ada dosen pembimbingnya juga ya, jadi disepakati saya perlu bikin subset namanya. Di vlog kemarin kan saya ngeliatin ada library, ada pot body. Nah, konsentrasi saya dan podium di semester depan itu adalah pot body. Saya mau ngebikin subset biar pot body itu bisa dipakai di akhir semester depan. Jadi sekarang itu pot body itu bisa teman-teman akses. Yang jadi masalah adalah teman-teman bisa nulis di situ, bisa upload di situ, bisa bikin akun di situ, tapi sistem ekonominya, jadi saya nyebutnya itu P ekonomi karena mata uangnya akan bukan mata uang ya, jadi sistem apresiasi yang kita akan pakai di situ tuh bentuknya adalah P atau kacang, dan sistem perkacangan ini itu tuh belum rapi. Jadi sampai di situ dulu vlog saya. Semoga minggu depan saya bisa rekaman lagi, dan saya pengen rekaman di luar kayaknya. Itu tuh banyak banget bunga-bunga yang indah banget. Saya pengen rekaman di antara bunga-bunga gitu kali ya. Terus saya bisa pakai kain kali ya. Jadi kayak cewek-cewek tahun 60-an, 70-an gitu lah. Ketemu lagi minggu depan. Semoga saya diberikan kesehatan, teman-teman juga, untuk merekam video ini lagi, untuk beraktivitas selama seminggu ke depan. Doain saya ya.